Assalamualaikum Ustadz. Oh iya teman-teman, aku ingetin sekali lagi ya, jangan lupa buat ramein Jovisa Talk malam ini. Jangan lupa tag ke @jovisa.id dan tag juga ke Instagramnya Ustadz @barialmuti, dan boleh juga dong tag ke saya Nani Resmana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ada kesalahan teknis baru bisa join. Baik, nggak apa-apa Ustadz. Masya Allah, semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan ya Ustadz pada Ustadz dan keluarga. Allah, amin, amin ya Rob. Terakhir Ustadz membersamai kami di Jovisa Talk akhir 2022 ya Ustadz. Ya betul, makanya nih nggak bosan apa nih teman-teman nih. Iya, makanya dan sekarang Alhamdulillah tahun 2023 nih Jovisa Talk dibuka kembali nih oleh Ustadz Bari nih sebagai pengisi materi kita pada malam ini. Terima kasih ya Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk kami. Amin, amin, insya Allah. Ya, gimana nih Ustadz? Awal tahun 2023 kesibukannya apa Ustadz? Ya masih gitu aja, masih ngurus-ngurus lembaga, masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman Jovisa. Baik. Itu aja lah. Iya Ustadz, semoga selalu membawa keberkahan ya Ustadz. Amin, amin, insya Allah. Amin, amin. Baik Ustadz, jadi malam ini topik pembahasan Jovisa Talk terkait belum halal kok bucin nih Ustadz. Dengan aspek jangan terjebak dalam cinta yang salah. Nah, topik ini tuh relate Ustadz dengan berita yang viral akhir-akhir ini. Dan hingga saat ini masih trending topik nih Tat. Yang mana yaitu tuh? Perselingkuhan menantu dengan mertua. Nauzubillahi min zalik, yang mengakibatkan keretakan rumah tangga nih Ustadz. Keretakan rumah tangga mereka berdua. Nah, faktor utamanya tuh karena bucin nih Ustadz. Bucin yang berlebihan terhadap makhluk. Sebenarnya si anak nih udah tahu bahwa ibunya tuh ada main nih dengan pacarnya sebelum mereka menikah. Tapi akibat bucin yang sudah over limit, dia nggak berpikir secara sehat lagi nih Ustadz. Padahal bapaknya juga sudah melarang untuk tidak melanjutkan pernikahan tersebut. Nah, lantas bagaimana nih Ustadz menurut sudut pandang kacamata Islam menanggapi kasus tersebut nih Ustadz? Oke, mantap nih. Kita mulai apa gimana? Iya, boleh Ustadz. Ini teman-teman Sobat Jovisa nih kayaknya sudah tidak sabar nih Ustadz menyimak penjelasan dari Ustadz nih. Mohon Ustadz kesediaannya untuk memberikan penjelasan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuh. Ya Fatah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa haykum bi tahiyyati al-Islam, bi tahiyyati ahli al-jannah. Tahiyati ahli al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ana minta maaf sekali karena ana masuknya agak kurang tepat waktu karena ada beberapa kendala teknis ya, karena ana lagi nggak di rumah sekarang, lagi di rumah nenek. Jadi jaringannya agak kurang bagus. Tapi alhamdulillah masih bisa sekarang, alhamdulillah. Dan yang kedua terkait tadi pertanyaan dari Mbak siapa, lupa tadi aku namanya. Nani Ustadz, Nani. Nani, Masya Allah ya. Untuk yang viral sekarang ini, yang pertama itu adalah cinta terlarang ya. Kenapa? Ya, betul, karena dengan ibu mertua. Gini, ibu mertua itu, bapak mertua, ibu mertua itu mahram. Oke? Itu apa namanya, tidak boleh dinikahi. Walaupun cerai, ya, walaupun sudah cerai, walaupun ditinggal meninggal istri kita, tetap ibu dan bapak mertua itu adalah apa namanya, orang yang tidak boleh dinikahi. Itu cinta terlarang, tidak boleh, haram hukumnya. Jadi harus apa namanya, tidak bisa itu, maksudnya untuk menikah ya, karena memang kondisinya
ibu mertua, misalnya kita punya suami atau punya istri gitu kan, punya orang tua, ibu mertua gitu kan, suami atau istri kita meninggal, tetap mereka itu ibu mertua dan bapak mertua tetap dikategorikan seperti ibu kandung kita sendiri. Jadi tidak boleh, ya, itu haram. Nah, ini makanya harus hati-hati ya, harus hati-hati, kita harus betul-betul mendalami ajaran agama kita, siapa saja yang boleh dinikahi, siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Jadi harus jelas nih barometernya. Jadi kadang-kadang memang itulah efek dari bucin ya, budak cinta itu. Jadi Nah, iya betul nih Ustadz. tabrak-tabrak aja ya kan gitu kan. Inilah Betul. yang Dan bucin itu sepertinya memang identik dengan hal yang negatif ya Ustadz. Kira-kira ada nggak ya Ustadz bucin yang kategorinya positif nih Ustadz, yang bercermin pada kisah-kisah di zaman Rasulullah dulu Ustadz? ada bucin fisabilillah ya kan. Kan Jovisa Ya. nih fisabilillah itu kan. Nah, bucin fisabilillah, budak cinta di jalan Allah, bagus. Ya kan? Jadi budak cintanya Allah, bagus, karena hanya orang-orang yang tenggelam dalam cintanya Allah yang bisa masuk ke derajat muttaqin. Mereka beribadah bukan karena apa-apa lagi, karena mutlak, karena kecintaan kepada Allah. Orang-orang muttaqin itu mereka cinta kepada Allah, jadi ibadah mereka landasannya cinta. Makanya mereka sudah nggak ada ibaratnya ya, udah nggak ada rasa lelah, capek, males, nggak ada itu, karena mereka landasannya sudah cinta. Apapun kalau udah cinta, udah hajar, ya kan? Apa aja ditabrak sama dia. Itu makanya kayak misalnya kita ada orang yang kita cintai, orangnya ada di Bandung. Assalamualaikum, bisa jemput nggak? Kita bilang siap aja langsung, siap, ya kan? Pas tutup telepon, dia nggak punya duit, dia nggak tahu, pokoknya dia bisa pisahin lah pokoknya kan. Wah, apa aja dihantam sama dia kan. Nah, tapi kalau misalnya kita budak cintanya Allah, ya kan, kita menjadi budaknya Allah, cinta mutlak hanya kepada Allah, itu subhanallah. Itu subhanallah, ya kan. Bucin ini konotasinya negatif kalau ke makhluk. Kalau ke Allah, masya Allah. Oh, ini bagus sekali kan. Kalau bisa kita bucinnya sama Allah aja. Udah lupa tuh sama dunia kan, masya Allah. Udah pikirannya akhirat aja kan. Pikiran gimana? Masya Allah. Apapun caranya kan, kalau orang bucin itu kan udah lupa ya kan. Pokoknya yang dipikirin Betul. apapun pokoknya harus ke orang ini. Nah, tapi kalau misalnya apapun harus ke Allah, itu kan bagus, ya kan? Masya Allah. Betul. Jadi bucinnya itu harus disalurkan dulu kepada Sang Maha Pencipta gitu ya Ustadz ya. Nah, nanti kita bahas di sini insya Allah. Oke. Baik. Ustadz, ini kan tadi kalau bucin tuh memang kita identiknya tuh negatif, dan memang kalau ke makhluk itu jadinya memang negatif ya Ustadz ya. Tapi di zaman Rasulullah dulu sepertinya Rasulullah pun dengan pasangan halalnya pun juga bucin ya Ustadz. Apakah itu memang diperbolehkan Ustadz? Nih, dengan pasangan halal? Konteksnya kalau Anda lihat ini kita tergantung melihat dari sudut pandang mananya dulu, gitu kan? Betul. Kalau misalnya kita lagi kumpul dengan teman, sudah jam 11, jam 10 malam, terus ditelepon sama istri, "Bang, kapan pulang? Udah malam, pulang." Kalau akhirnya kita meninggalkan teman-teman kita untuk pulang ke istri gitu ya, itu nggak bucin namanya. Ya kan? Lah itu memang sudah hak dia kan, hak istri kan harus, ini udah haknya gitu kan, ya harus pulang, bukan bucin. Tapi kalau konteksnya tanda kutip pacar gitu kan, jam 10 kita lagi ngobrol gitu kan. Mana kapan pulang? Ini kok masih ngumpul aja di situ gini. Why? Gitu kan. Ini apa, pacar kan ibaratnya apa gitu kan. Langsung kan orang bilang, "Oh, bucin lo," gini kan gitu ya biasanya kan. Ya memang betul, ibaratnya kan kita kalau orang pacaran kan lagi nungguin jodoh orang ya kan. Ngapain kita nungguin jodoh orang kan gitu. Ya lebih baik ya tadi, antara halalkan atau tinggalkan. Udah selesai. Gitu aja pokoknya. Betul, ini tagline yang bagus nih Ustadz. Halalkan atau tinggalkan. Nah, iya betul. Nah, ini nih sesuai dengan kata-kata Ustadz tadi, halalkan dan tinggalkan. Jadi gimana nih Ustadz caranya kita nih mengontrol diri supaya si jatuh cinta ini Ustadz agar nggak bucinnya tuh yang menimbulkan dampak negatif pada saat kita jatuh cinta gitu Ustadz. Karena kan wajar, manusiawi ya Ustadz, kita pasti pernah jatuh cinta gitu Ustadz. Nah, ini gimana nih Ustadz untuk mengontrol diri? Oke, yang pertama mungkin sebelum masuk ke bagaimana mengontrol diri, kita harus tahu dulu apa itu cinta.
gitu kan. Ini dulu nih yang kudu kita tahu dulu nih, cintanya apa sih sebenarnya kan gitu. Nah, karena ane background syariah, jadi Ana akan menjelaskan mungkin dari segi definisinya dulu, ya kan? Karena kalau ada hadis pokoknya apapun itu kalau di dalam fikih itu pasti harus didefinisi dulu dari A sampai Z, itu harus didefinisikan. Nah, sekarang kita lihat dulu cinta itu apa sebenarnya, ya kan? Kalau misalnya kita merujuk ke beberapa referensi, kan cinta itu emosi sebenarnya. Emosi dari efeksi yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Jadi cinta ini mustahil tiba-tiba datang kalau tidak ada faktor pembentuknya. Itu mustahil. Pasti ada faktor pembentuknya. Pasti ada landasan. Kita lihat menurut Imam Al-Ghazali. Nah, ini aneh. Tadi coba cari-cari ini cinta itu bagaimana gitu kan. Jadi Imam Al-Ghazali, Masya Allah juga nih, para imam kita sebenarnya membahas juga masalah cinta. Ya kan, Masya Allah. Ini Imam Al-Ghazali, beliau itu pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Yang Masya Allah, beliau ini zuhudnya bukan main, cinta kepada Allahnya juga bukan main. Imam Al-Ghazali itu menjelaskan hakikat cinta adalah tentang pengetahuan dan penemuan. Jadi cinta itu identik dengan pengetahuan dan penemuan. Di mana cinta akan tergambar ketika Anda mengetahui dan menemukan sosok atau sesuatu yang disukai atau ingin dicintai. Jadi cinta itu baru akan muncul, baru akan tergambar. Jadi memang Imam Al-Ghazali tidak mendefinisikan cinta. Karena menurut beliau, cinta itu nggak bisa didefinisikan. Karena cinta itu soal rasa. Cinta itu soal rasa dan cinta tidak bisa didefinisikan. Contoh misalnya, karena ini soal rasa, contoh misalnya aneh nanya siapa ini ya, Ustadz Rafli Saputra, Assalamualaikum. Ustadz Rafli. Ya, waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ustadz Rafli? Waduh, jangan panggil Ustadz, Kak. Masih muda. Aneh mau nanya nih, misal nih, ini kan, misal Ya, aneh nanya, Ustadz Rafli, garam rasanya apa Ustadz Rafli? Asin. Asin. Coba definisikan asin itu bagaimana? Asin. Coba asin itu bagaimana? Seperti halnya kan kita setiap hari itu di rumah harus ada beras ya, Kak. Dan harus ada nasi wajib. Ya walaupun itu lauknya tidak ada, atau misalkan di rumah kita lauknya kosong, hanya ada garam. Ya itu saja kita makan seadanya aja. Oke, jadi asin adalah bingung nggak? asin gimana? Ya kan? Coba misalnya nih, aneh mungkin kalau Ustadz Rafli ada di rumahnya ada garam nih, ya kan? Ya ambil garam, itu garam dimasukin ke mulut. Nah saat itu Ustadz Rafli sedang merasakan asin. Coba definisikan asin itu. Bisa? Ya. Tetap tidak bisa. Kenapa? Karena ini soal rasa. Ya kan? Benar nggak? Ya. Ini soal rasa. Terus kalau ada orang terus gimana kalau ada orang nanya, terus gimana definisi asin? Nah, lu ambil garam, masukin ke mulut dia. Nah, tuh rasain sendiri, ya kan? Karena ini soal rasa. Rasa itu tidak bisa didefinisikan. Rasa itu hanya bisa dirasakan. Makanya namanya rasa. Rasa itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa didefinisikan. Makanya, ya kan, Imam Al-Ghazali di sini mengatakan cinta itu akan tergambar dalam diri kita, dan kita bakal mengetahui rasanya ketika kita sudah menemukan sosok atau sesuatu yang disukai atau yang ingin dicintai. Nah, secara sederhana Imam Al-Ghazali ini memberikan contoh misalnya. Rumus cinta itu ketika Anda menemukan sosok atau sesuatu kemudian merasa nyaman dan tenang. Nah, maka Anda di situ merasakan cinta. Udah, sebatas itu aja. Jadi kalau misalnya ingin ngobrol macam-macam, nggak bisa. Cinta ini memang tidak bisa didefinisikan. Ya kan, cinta itu tidak bisa didefinisikan. Cinta itu hanya bisa dirasakan. Kalau didefinisikan nggak bisa, kayak tadi definisi asin. Entah, ya kan, gimana itu definisinya? Kita pun nggak tahu apa definisinya, kan? Itu hanya bisa dirasakan.
Tidak bisa didefinisikan. Nah, gitu ya. Nah, terus bucin. Nah, inilah kita masuk ke bucin nih. Bucin ini apa ya kan? Kan tadi kita ngomongin bucin. Ini nih Ustadz yang ditunggu-tunggu nih sama Sobat Jovisa nih. Bucin nih apa nih Ustadz? Bucin ini apa? Kan tadi kita udah ngobrolin cinta nih. Oke, cinta itu begitu. Nah, sekarang kita masuk bucin. Apa itu bucin? Ternyata bucin itu ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini cari-cari bucin itu rupanya ada di KBBI. Ya kan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI itu bucin adalah kepanjangan dari budak cinta. Katanya begitu, ya kan? Memang betul sih. Saya juga tahu itu. Nah, definisi budak cinta itu mengacu pada kelakuan seseorang yang sedang tergila-gila dengan pasangannya. Kalau nyebut pasangan, wallah alam ini halal atau haram, pokoknya ya bucin lah gitu ya. Ini secara umum. Nah, terus pertanyaannya, Ane tadi mikir-mikir gitu kan, ini orang bucin kenapa? Faktornya apa? Nah, ini bisa kita perjelas. Jadi orang ini bucin. Nah, maksud Ane gini, Ane bakal membahas ini agak lebih mendalam supaya teman-teman nanti mengetahui ini temannya teman-teman, gimana ngomongin gue? Temennya teman-teman gitu kan, ini bucin apa kagak? Biar tahu nih, oh ini ciri-ciri bucin. Nanti kita akan membahas bagaimana cara menangani anak-anak bucin, ya kan? Nah, yang pertama, Ane tadi nyari-nyari ke teman-teman psikolog. Jadi, kenapa sih faktor-faktor orang yang melandasi mereka itu bucin, ya kan? Karena ini bukan bagian ustadz nih, kalau kayak begini-gini. Al-Quran mengatakan, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya untuk hal-hal yang memang tidak kamu ketahui. Nah, untuk bucin ini ahlinya bukan ustadz, ahlinya psikolog. Karena ini urusan kejiwaan seseorang, ya kan? Nah, makanya kita merujuknya ahlu dzikri untuk saat ini adalah para psikolog. Jadi Anda ngambil pendapat-pendapat mereka. Nah, yang pertama, kenapa orang itu bucin, ya kan? Yang pertama, perasaan takut kehilangan yang terlalu berlebihan. Perasaan takut kehilangan yang terlalu berlebihan sehingga apapun ingin dilakukannya tanpa pertimbangan yang logis. Makanya orang bucin itu nggak logis. Orang bucin itu nggak logis. Dia sudah nggak pakai akal sehatnya lagi. Nah, dia sudah nggak pakai akal sehatnya lagi. Nah, makanya ini penting. Kalau di otak itu di struktur otak kita ada namanya prefrontal cortex. Kalau misalnya ente tahu pernah belajar neurologi, Ane sering diskusi sama Dr. Amir Zuhdi. Kata beliau ada otak manusia nih, ada di sini nih. Ini prefrontal cortex adanya di jidat. Namanya prefrontal cortex ini ada di jidat. Dan jidat ini, yang otak bagian depan ini yang ada di jidat ini, yang bertugas, yang bertanggung jawab untuk menentukan sesuatu. Nih. Prefrontal cortex untuk memutuskan, untuk mempertimbangkan, untuk membuat suatu kebijakan, keputusan ini adanya di sini. Makanya dikatakan oleh para psikolog otak manusia tuh ini prefrontal cortex, ini otak manusia dan ini yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Ini otak manusia. Makanya otak manusia ini dalam sujud harus ditaruh di bawah. Tundukkan otak manusiamu di depan Allah, ya kan? Dan rupanya subhanallah kata Dr. Amir Zuhdi, kalau ente prefrontal cortex-nya mau bagus, perbanyaklah sujud. Itu bagus nanti. Kita akan mempertimbangkan dengan bagus. Nah, orang yang bucin, ini yang nggak dipakai. Prefrontal cortex-nya tidak dipakai. Akhirnya nggak logis. Apapun yang dikerjain ini nggak logis. Orang-orang bucin tuh unik. Lucu bahkan Anda lihat. Aneh. Lebih taat sama pacarnya daripada sama orang tuanya. Giliran orang tuanya nyuruh, dia pikir timbang-timbang sana sini. Padahal cuma timbang beli kemiri doang. Masih dipikir juga sama dia. Nah, benar itu Ustadz. Benar banget. Sampai akhirnya menimbulkan perdebatan sama orang tua sendiri ya Ustadz. Padahal timbang, nak beliin kemiri ke warung. Masih ditimbang-timbang sama dia kan. Mau yang lain aja apa? Yang ini apa? Giliran pacarnya. Ya kan? Minta sekolah. Oh siap. Kan mana otaknya itu nggak kepake dia kan? Nah, itu dia. Jadi udah nggak logis lagi itu, udah nggak jelas itu, ya kan? Udah nggak jelas, nggak logis lah pokoknya, gitu kan? Yang kedua perasaan ini faktor bucin yang kedua perasaan cinta yang tidak terbendung sehingga dirinya tak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Jadi ini terlalu berlebihan, cinta yang terlalu berlebihan sehingga dia nggak memiliki kendali lagi atas dirinya sendiri. Dan na'udzubillahi min dzalik, Anda sering menemukan
orang-orang yang bucin itu saking tidak terbendung cintanya, berlebihan, sampai akhirnya mungkin, mohon maaf, banyak para perempuan yang rela mengeluarkan, yang rela memberikan kehormatannya untuk laki-laki lain. Bayangin, saking bucinnya gitu, cinta yang tak terbendung lagi, akhirnya dia hilang kendali, akhirnya terjadilah apa yang tidak seharusnya terjadi. Yang ketiga, kurangnya kepekaan atas respon orang lain, sehingga apapun yang diinginkan pasangannya menjadi sah untuk dituruti dan bahkan menjadi wajib untuk melakukannya. Jadi nggak peka dia, jadi kurang kepekaan atas respon orang lain. Jadi akhirnya pokoknya apapun yang yang diinginkan pacarnya, pokoknya wajib lah, pokoknya wajib harus diturutin pokoknya. Nah, dan ini nggak bagus juga, walaupun ini sudah bersuami istri juga, ini sifat ini tidak bagus. Ya kan, kita harus rem. Ada hal yang memang kita harus berikan, ada hal yang memang ini belum saatnya untuk diberikan, harus ada rem gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada rendahnya self-esteem yang menyebabkan menjadi begitu mudah untuk dikendalikan oleh orang lain, termasuk pasangannya. Jadi dia nggak punya kontrol untuk dirinya sendiri, jadi gampang dibuat main gitu. Ente tahu kuda, ibaratnya tali kekangnya dipegang tuh sama yang jadi kuda itu sudah tidak punya kendali lagi, dia hanya ikutin siapa yang ada di atas punggung dia. Nah, pertanyaannya, kita pengen menjadikan diri kita menjadi kuda atau menjadi diri kita sebagai pengendali kuda, itu aja. Ya kan? Kalau misalnya kita rendah untuk mengontrol diri sendiri, ya berarti kita jadi kuda. Dan simple. Ya kan? Jadi orang-orang yang bucin ini dia rendah, pengendalian dirinya itu rendah. Jadi akhirnya dia dikontrol oleh orang lain. Jadi dia dikontrol sama pacarnya, dikontrol sama berbagai macam. Nah, terus yang selanjutnya ada faktor pola asuh lingkungannya. Nah, lingkungannya juga sangat mempengaruhi. Makanya hati-hati dalam memilih lingkungan. Pola asuh juga sama, ini juga bisa menyebabkan bucin. Ya kan, misalnya dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah di rumahnya. Tidak mendapatkan ibaratnya orang-orang broken home yang kurang kasih sayang. Akhirnya karena lingkungannya terbentuk dari lingkungan seperti itu, akhirnya bisa berdampak dia ketika ketika punya pasangan yang baru dikit diperhatiin sedikit, ya kan, wah langsung bucin, ya kan, padahal dia kurang perhatian ibaratnya. Nah, atau yang terakhir kata para psikolog itu, pelaku bucin juga tidak memiliki harga diri yang cukup sehingga menganggap dirinya layak diperlakukan demikian oleh pasangan. Ingat, kalian harus menghargai dirimu sendiri. Kalian harus memiliki harga diri yang kuat, ya kan? Kita nih sebagai muslim harus punya harga diri yang kuat. Nah, jadi penting buat kita punya harga diri nih. Gak bisa kita dikendali sama orang. Kita harus punya harga diri, ya kan? Harus kuat kita punya prinsip gitu. Kalau memang ini sudah menghancurkan harga diri kita, ya jangan. Ya kan? Ini kasus kayak kemarin tuh, mohon maaf yang kemarin viral itu kan. Padahal dia kan udah tahu sebelum nikah kan. Sebelum nikah udah tahu emaknya begitu sama calon suaminya. Kok dia masih mau nikahin gitu. Kan itu kan harga dirinya kemana gitu. Dia kan manusia gitu. Dia harusnya dia bisa aneh juga agak speechless sih ngedengar itu kan ada di ini ya. Ada di aneh nonton di Denny Sumargo itu kan ya. Iya, ya kan? Betul Ustaz. Betul. Aneh nggak sampai full itu aneh pusing kepala aneh tuh dengerin kayak gitu. Udah matiin dan Iya betul Ustaz, yang bersangkutan juga bilang bahwa sebenarnya tuh ibunya tuh dia udah tahu dari sebelum menikah tuh dia udah ada main gitu ibunya, tapi tetap aja dia nikah karena bucin itu kan Ustaz. Ya, itu dia makanya. Wah, aneh udah Allah alam sih. Kok bisa sampai kayak begitu. Auzubillah min dzalik. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak begitulah ya. Nah, terus suka ada tadi aneh dengar, terus kita sebagai muslim menanggapi bucin ini bagaimana? Ya, ini cuma mengutip salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, aneh hanya berani nanggapin itu doang. Kembaliin ke Allah. Kenapa? Kalau nggak percaya, ente nasihatin aja orang bucin. Bisa nggak orang bucin dinasihatin? Cari aja orang bucin yang bisa dinasihatin. Aneh aja bingung. Aneh banyak murid juga. Ada beberapa murid aneh bucin nggak bisa dinasihatin. Susah. Makanya kalau tanggapan kita sebagai ngadepin orang bucin gimana, ya udah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh angkat tangan aja, ya Allah berikan dia hidayah, udah.
Ya gimana orang bucin susah dinasehatin, bro. Orang jatuh cinta itu wallahu alam. Coba aja nasihatin orang jatuh cinta kalau bisa. Ya kan? Coba aja. Makanya Anda bilang tadi, kalau cinta itu harus sadar gitu. Kalau ente sedang mencintai sesuatu, sadar gitu. Jangan sampai ente mencintai sesuatu dalam kondisi tidak sadar. Maksudnya tidak sadar, nih nggak pakai ini. Makanya sadar pakai ini, pakai prefrontal cortex, pakai prefrontal cortexmu untuk memutuskan segala sesuatu. Wah, ini saya benar nggak sih ngelakuin ini gitu loh. Ditimbang-timbang, dilatih prefrontal cortexnya untuk menentukan sesuatu tidak menggunakan rasa, tapi menggunakan realita gitu loh. Apa maksudnya? Ini pakai ini. Jadi jangan harus imbangin gitu. Ini makanya bahaya sekali. Ane berapa kali nasihatin beberapa murid Ane untuk ya ketika sedang jatuh cinta nggak bisa dinasihatin. Memang betul, Ane cuma bisa angkat tangan aja. Kalau paling Ane ajak diskusi, ya kan? Ane ajak diskusi, ya Allah alam masuk atau enggak. Yang penting kan tugas gue udah nyampein. Habis itu Ane angkat tangan. Akhirnya ada waktu, akhirnya dia balik lagi. Pas balik lagi, ya baru nyadar gitu. Alhamdulillah, ya kan? Ya ketika itu akhirnya sudah putus baru sadar, ya kan? Akhirnya baru sadar. Ada di lembaga Ana ada salah satu santri yang masuk ke lembaga Ana, datang malam-malam nangis. Nggak usah sebut namanya lah ya. Nangis, terus rupanya dia habis ditinggal pacarnya. Dia udah pacaran sekian tahun, ternyata ya namanya perempuan itu butuh kepastian, betul sekali. Akhirnya dia tidak memberikan kepastian, akhirnya dia dilamar orang dan terimalah sama akhwat ini. Wah, balik ke pesantren, ke lembaga, nangis dia kan. Akhirnya Ane bikin 1 minggu program move on, ya kan. Wah, bikin lah. Ane tulis, ente lakuin ini biar cepat move on lah ya. Gitu kan. Akhirnya subhanallah dilakukan sama beliau dan subhanallah alhamdulillah hatinya netral. Hatinya sudah mulai netral dan alhamdulillah berhasil move on. Dan alhamdulillah dengan itu dia belajar betul. Nah, makanya Ane selalu ke teman-teman, kalau mencintai sesuatu realistis lah, kan? Realistis. Ketika mencintai sesuatu realistis, pakai prefrontal cortex-nya. Baik ikhwan maupun akhwat pakai ininya, pakai prefrontal cortex-nya. Jadi memutuskan sesuatu realistis, logis. Gitu. Jangan hanya mengedepankan perasaan saja, gitu. Jangan hanya mengandalkan insting, karena yang menggunakan insting itu hanya hewan, ya kan? Manusia pakai ini, pakai prefrontal cortex. Kita menimbang-nimbang itu pakai itu. Makanya kalau Ane dibilang gimana menanggapi orang bucin, nggak bisa juga Ane timbang kan? Orang dinasihatin aja nggak bisa. Makanya Ane cuma bilang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, itu aja. Nggak bisa nih orang-orang bucin ini kan. Nah makanya mudah-mudahan di sini kalau sedang ada yang bucin sadar. Anda sedang kesurupan gitu kan, kesurupan cinta nih kan, berlebihan Anda ini jadi sadar lah, kalau nggak ntar dirukyah ya kan, repot lah kalau udah dirukyah ini kan. Nah terus kalau ditanya, kalau bucin sebelum halal dilarang, kenapa bucin sebelum halal dilarang? Jangankan halal, jangankan yang haram, yang halal saja. Kalau itu konteksnya ke makhluk, kendalikan. Jangan bucin. Mau halal, mau haram. Mau yang sudah nikah ataupun sebelum nikah. Tetap. Ente tahu nggak yang viral juga? Ada rumah besar di daerah Jakarta yang dihuni oleh seorang ibu dan anaknya. Tahu nggak? Iya, tahu Ustadz. Yang rumahnya tuh udah nggak ada listrik, nggak ada air ya Ustadz ya. Ente tahu nggak kenapa ibunya depresi? Kayaknya sih kan ditinggal bapaknya ya Ustadz ya, suaminya ya. Kenapa bisa sampai depresi? Padahal itu halal loh. Bukan pacaran, itu suaminya. Tahu nggak maksudnya? Paham. Bucin. Nggak boleh bucin. Betul. Mau halal, mau haram, jangan bucin. Mau halal, mau haram, jangan bucin. Kalau mau bucin mutlak sama Allah. Udah, jangan sama makhluk. Kalau makhluk itu cintalah sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Berikanlah cinta itu proporsional kalau ke makhluk. Mau yang halal, mau yang haram, jangan bucin. Cintai suamimu itu biasa saja. Nggak usah bucin. Biasa saja. Karena itu dia juga makhluk. Dia juga punya kekurangan, dia juga punya kelebihan. Ya kan?
Bucin tuh normal-normal aja, yang normal aja, jangan bucin. Mau yang halal mau yang haram. Yang haramnya nggak boleh gitu kan. Mau halal, pokoknya WC haram ya nggak boleh gitu kan. Bucin haram nggak boleh. Yang halal juga jangan. Senormalnya saja. Gitu. Oke, ini penting nih. Terus dampaknya apa orang bucin? Pertama, dapat mengakibatkan hilangnya akal sehat. Hilang akal sehat kita kalau sudah bucin. Jadi lebih menggunakan perasaannya daripada logikanya. Hilang akal sehat kita. Yang kedua, tidak peduli lagi dengan pergaulannya. Udah 24 jam sama handphone itu. Udah begini aja terus dia kan selfie sana, selfie sini. Bahkan aneh pernah lihat itu di Instagram apa di mana itu. Ada orang video call, pokoknya sampai tidur. Tapi di videoin yang di seberangnya tidur, dianya tidur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai segitunya ente ya kan. Kacau betul. Sampai begitu. Ya Allah, ini ada apa gitu kan. Apalagi laki-laki. Mohon maaf nih para laki-laki yang bucin, ya kan? Hati-hati. Ya kan? Jangan sampai kalian laki-laki badannya atletis, hatinya Hello Kitty. Hati-hati antum yang laki-laki. Jangan badannya digedein, ya kan? Ditinggal pacar 7 hari 7 malam kagak keluar, ya kan? Janganlah. Ya kan laki-laki jangan sampai badannya atletis, hatinya Hello Kitty. Nggak boleh bucin. Ya kan? Sampai lupa pergaulan, ya kan? Apalagi laki-laki. Kalau laki-laki kan demen tuh, ya kan, ngumpul sama teman. Kalau orang bucin udah males banget tuh ngumpul. Kagak mau dia ketemu orang, kagak mau. Ya Allah, bro. Lupa waktu salah satunya juga. Udah begini aja. Terus ini sama betul itu kayak di mana? Kayak di surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Ada hari di mana mulut terkunci, tangan yang berbicara. Ini tangan aja ngomong begini, mulutnya mah diam dia. Ya kan, sampai lupa waktu. Masya Allah. Terus mengaburkan derajat cinta. Ini penting. Cinta itu punya derajatnya. Siapa yang levelnya paling atas, siapa yang di bawahnya, siapa yang di bawahnya, siapa yang di bawahnya, itu harus ada di derajatnya. Dan berikan cinta Anda itu pada porsinya. Cinta kepada Allah, porsinya harus paling lebih, bahkan harus daripada apapun. Di bawahnya cinta kepada Rasulullah, di bawahnya cinta sama orang tua, di bawahnya lagi cinta sesama kaum muslimin, di bawahnya lagi ada cinta pasangan, terus ada level-levelnya. Ini kalau orang bucin ditabrak semua. Bahkan mungkin dia akan memberikan cinta kepada yang dia bucinin lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini kacau. Jadi mengaburkan derajat cinta itu parah sekali. Ya kan? Terus buang-buang waktu, harta dan perasaan. Buang-buang waktu, harta dan perasaan. Ane pernah menghitung jumlah kerugian orang yang pacaran selama 6 tahun. Ane pernah hitung dan totalnya ratusan juta. Ane pernah hitung. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Ane pernah hitung dari real sama orang yang dia pacaran. Itu ngeluarin berapa sih yang dikeluarin malam minggu? Terus anniversary kata dia kan? Belum nikah udah anniversary ya kan? Bensin apa udah Ane hitung tuh total semuanya 3 tahun sekian, 6 tahun sekian. Wah kacau. Ratusan juta dia keluar. Habis itu nikahnya sama yang lain. Makanya Ane bilang tadi jangan jagain jodoh orang gitu. Jangan jagain jodoh orang. Alhamdulillah ada teman-teman Jovisa, komunitas Jovisa. Jomblo fisabilillah, ya kan? Nah, ini komunitas belum nikah. Pokoknya Jovisa sampai halal pokoknya. Amin, Allahumma amin. Terus ini berdampak buruk kepada diri, lingkungan, keluarga, dan masa depannya. Bayangin waktu yang terbuang, harusnya dia bisa memberikan kontribusi karena dia masih muda ya kan, memberikan kontribusi buat umat, memberikan kontribusi untuk lingkungan, keluarga, bahkan masa depannya, tapi rupanya qadarullah ya karena dia bucin hilang itu semua, dia buang waktunya. Ini fatal sekali. Nah, terus tadi apa yang sesuai sama pertanyaan Mbak Nani tadi ya, bagaimana mengatasi cinta yang berlebihan gitu kan kepada makhluk. Betul. Bagaimana cara mengontrol diri, Ustadz? Cara mengontrol diri. Tadi kita sudah tahu cinta apa, definisi cinta menurut Imam Ghazali seperti apa, terus dampak-dampaknya apa. Nah, sekarang kita harus tahu, setelah tahu dampak-dampaknya bucin ini sangat fatal dan negatif kepada makhluk ya. Kalau bucin kepada Allah, wah, mudah-mudahan Anda bisa bucin karena Allah. Itu amin. Kita kalau sudah bucin sama Allah, tahajud 100 rakaat nggak berasa, cuy. Buat kita tahajud berlebihan. Buat Imam Ahmad ibn Hanbal
Beliau satu malam itu bisa, subhanallah, bisa satu Al-Quran selesai 100 rakaat. Kata Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, ayahku itu kalau tahajud satu malam 100 rakaat. Bayangin, nggak berasa itu Nabi SAW ketika sholat kakinya sampai bengkak. Kakinya sampai bengkak. Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, ente udah dijamin masuk surga. Kenapa ente sholat kakinya sampai bengkak? Lihat jawaban Rasulullah apa? Afala akuna abdan syakura. Apakah nggak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Nabi udah maksum, nggak punya dosa, dijamin masuk surga, sholat sampai bengkak, ya kan? Lah kita surga belum jelas, ya kan? Sakaratul maut masih pas-pasan. Ya Allah Rabbi. Makanya dia bilang bucin karena Allah itu subhanallah. Ini tingkatan paling tertinggi. Bucin karena Allah. Allahu Akbar. Nah, gimana solusinya ini? Pertama, menempatkan Allah sebagai cinta tertinggi. Kalau konteksnya segitiga begini ya, kalau segitiga begini, berarti taruh Allah itu paling atas. Taruh Allah itu paling atas. Ya, taruh Allah paling atas. Nah, ada di surat Ar-Rum ayat 21. Nah, ini kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu kenapa kita harus menempatkan Allah di atas segala-galanya. Allah mengatakan di dalam bukan Ar-Rum, surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran ayat ke-31, ane persingkat saja, ane bacakan terjemahannya. Untuk itu Allah menempatkan cintanya sebagai yang tertinggi, bukan pada manusia atau hal lain yang ada di dunia. Hal ini disampaikan Allah langsung. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini penting. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi orang-orang mukmin itu selalu menempatkan cintanya pada Allah itu di atas. Dan Allah membutuhkan bukti. Kalau ente benar-benar ngaku, ente cinta sama Allah, iya. Kalau cinta sama Allah, pakai otakmu, ikuti saya. Ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihimu. Nah, ini penting. Ya kan? Kalau memang betul-betul kita cinta sama Allah, Allah minta bukti dari cinta kita. Sekarang kalau kita tanya, kenapa? Kalau ditanya, ente cinta nggak sama ibu ente? Cintalah, kenapa? Ya dia udah ngerawat, dia udah ngasih pendidikan, nyekolahin, wah segala macam. Itu kan logis. Ya kan? Itu logis. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa ente cinta? Karena ibu kita sudah memberikan bukti kecintaannya kepada kita. Betul nggak? Ya kan? Sudah memberikan bukti. Karena apa? Cinta itu butuh bukti, bukan janji. Ini penting. Cinta itu membutuhkan bukti, bukan hanya janji. Nah, sekarang antara pacar ente dengan ibu ente kan bukti cintanya. Kalau dilihat-lihat, ditimbang-timbang, yang paling banyak pengorbanannya, yang sudah paling banyak membuktikannya ibu kita daripada pacar kita. Tapi saya sudah pacaran 3 tahun. Lah ente hidup sama mama ente udah berapa tahun? Kan begitu. Kan makanya dia bilang bucin itu udah nggak logis dah. Orang udah nggak logis. Padahal yang sudah betul-betul mutlak memberikan bukti cintanya ya mak kita. Giliran mak kita minta beliin kemiri, alasannya dari A sampai Z. Timbang gitu doang. Ya kan? Ngeluhnya bukan main. Wah, Masya Allah. Sama giliran sama pacar nggak ada tuh ngeluh-ngeluhnya kan gitu. Ya kan? Kacau betul kan? Makanya ini sudah nggak jelas itu orang-orang bucin. Ini penting buat kita. Ya kan? Nah, terus yang kedua, sadari betul tadi itu tempatkan Allah pada posisi paling tinggi. Yang kedua, menyadari bahwa manusia adalah makhluk Allah yang lemah. Ingat, manusia itu punya kekurangan. Makanya ketika menikah itu, orang yang sudah sampai jenjang pernikahan harusnya ya idealnya dia harus sudah sadar bahwa dia itu menikahi seorang manusia, bukan seorang malaikat. Harus sudah benar-benar mempertimbangkan bahwa yang saya nikahi ini adalah seorang manusia, bukan malaikat yang punya plus dan minus, punya sisi positif dan sisi negatif. Itu harus begitu, harus benar-benar disadari, biar nggak bucin, biar nggak sakit hati. Makanya kalau banyak yang Anda lihat sendiri ya, kok ada orang kuat pacaran 8 tahun, nikahnya 2 tahun cerai. Gitu. Banyak yang gitu. Anda lihat, pacaran 5 tahun, 3 tahun nikah cerai. Ketika ditanya, dia sudah tidak sebaik dulu lagi. La ilaha illallah. Ya memang
Wong lagi pacaran itu parfumnya kemana-mana, mau malam mingguan kan, bajunya nggak mungkin dasteran, ya kan? Udah nikah, daster bolong aja masih dipakai. Beda lagi, ya kan? Udah tahu deh semuanya belangnya gitu. Itu udah tahu kalau udah nikah itu nggak ada yang bisa ditutupin, Mas Bro. Nggak ada yang ditutupin, ketahuan semuanya dari A sampai Z, baik buruk ketahu semuanya. Pas dulu, kalau lagi itu senyum gitu kan, kok pas baru bangun tidur selfie-nya cantik dia ya, pas aslinya ileran kan gitu kan, nggak ketahuan kalau lagi pacaran ya, mana tahu. Ya kan akhirnya pas ketemu negatifnya, bom, jadi bom waktu. Logika sederhananya begini. Ente sudah biasa melalui satu jalan. Tiap hari ente lewat itu, tahu tuh bertahun-tahun lewat situ. Nah, tiba-tiba qadarullah pada satu waktu ketika ente lewat jalur itu ada lubang yang akhirnya motor ente menghantam situ, boom, habis itu jatuh ente. Itu shocknya benar-benar shock gitu. Kenapa? Gue tiap hari lewat jalan ini kok ini ada lubang baru nih di sini nih, sampai gue hantam nih lubang. Jadi nggak sempat ngerem, hancur dia. Shock betul. Dari dulu saya lewat sini nggak tahu nih, kok tiba-tiba ada nih lubang. Shock dia. Beda cerita sama orang yang nggak pernah lewat situ. Otomatis karena dia nggak pernah lewat jalan itu, dia akan berhati-hati, nggak mungkin ngebut-ngebut. Dia berhati-hati, betul-betul diperhatikan jalannya. Kalaupun qadarullah dia harus terjatuh di jalanan itu, dia biasa aja. Kenapa? Ya wajar, namanya juga nih belum tahu medannya. Biasa itu kayak orang baru nikah tapi nggak pernah kenal gitu. Jadi akhirnya satu sama lain itu saling ngerem-ngerem gitu. Ngerti ya maksudnya? Ngerem-ngerem. Direm dulu, oh dia suka nggak ya sama ini ya, tuh ada rem-remnya tuh di situ tuh. Giliran ada clash dikit, dua-duanya sama-sama mewajari. Oh iya, nggak apa-apa. Namanya juga baru kenal kan gitu. Beda cerita sama yang dulu-dulu, 8 tahun dia pacaran, 10 tahun dia pacaran. Ternyata ketika menikah ada hal-hal yang memang nggak mungkin ketahuan. Sebelum nikah tuh nggak mungkin. Pas sudah nikah baru kebuka tuh semuanya tuh. Ya, dia agak kaget di situ. 8 tahun gue kenal sama lu, kok sekarang lu begini? Buka di situ baru pas sudah nikah, ya kan? Nah, ini akhirnya ini buat orang-orang belum pada siap jadinya. Gitu, ini penting buat kita. Makanya mudah-mudahan kita semua bisa menyadari bahwa pasangan kita yang halal ya, itu kita mencintai manusia. Jadi pokoknya untuk manusia, makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak pernah menemukan hal di muka bumi ini yang paling menyakitkan selain berharap kepada manusia. Berharap itu bukan tempatnya manusia. Jangan pernah sekalipun memberikan harapan kepada manusia. Taruh harapan di Allah. Kalau misalnya kita butuh pertolongan, kita sebatas meminta pertolongan sama manusia ini. Tolong dong, bisa nggak begini? Tolong dong, bisa nggak begini? Tapi kalau misalnya kita sudah ada harapan ketika dia tidak bisa memberikan pertolongan, ya kita sakit hati. Tapi kalau kita hanya sebatas minta tolong, oh maaf ya, aneh nggak bisa nih. Oh ya udah biasa aja. Wes biasa aja, orang kita nggak ada harapan di orang itu. Tapi beda ceritanya kalau kita meminta tolong kepada manusia yang kita sudah punya harapan dia pasti nolong kita. Rupanya dia nggak bisa nolong kita, langsung tuh di hati tuh nyesel. Kok gini ya dulu aja. Kalau dia butuh pertolongan gue bantu. Sekarang, mulai itu diungkit-ungkit, ya kan? Nah itulah makanya jangan pernah berharap sama makhluk. Pokoknya ingat manusia itu adalah tempatnya kekurangan. Innal insan makanal khati' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang selanjutnya menyadari hakikat kebahagiaan dunia itu cuma sementara. Ingat bucin ente cuma sementara. Semua yang ada di muka bumi ini hanya sementara. Ya kan? Cuma sementara, nggak ada yang abadi. Nah, untuk itu cinta kepada manusia juga sebatas perhiasan dunia sementara, cuma sementara. Selagi perhiasan tersebut ada, maka manusia bisa merasakannya. Tapi kalau misalnya manusia itu sudah memiliki rasa bosan, ingat manusia itu punya rasa bosan, akhirnya dia bisa netral sendiri. Ya kan? Dia bisa netral sendiri. Jika berlebihan, suatu saat pun bisa berbalik, harus hati-hati. Untuk itu hendaklah kita mencintai sesuatu dan menempatkan manusia itu pada tempatnya. Jangan bucin. Semua tuh ada masanya. Ya kan? Semua tuh ada masanya. Setiap zaman ada orang, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Ya mungkin kita sekarang bucin-bucin segala macam. Entah kalau udah nikah setahun 2 tahun, aneh pernah nemu sendiri ada orang datang. Ustaz, ya dulu sebelum saya nikah kayaknya calon istri saya itu paling cantik. Pokoknya nggak ada makhluk di muka bumi yang paling cantik selain calon istri saya.
Pas udah nikah tahun pertama masihlah dia paling cantik. Masuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sudah mulai bermunculan wanita cantik selain istri saya, Pak Ustaz. Masuk tahun ke-10, 20, 30, kayaknya mayoritas manusia di muka bumi ini cantik selain istri saya. Masuk tahun ke-50, pernikahan, anniversary ke-50, sama kambing aja masih cantikan kambing, Pak Ustaz. Ini bagaimana ceritanya? Nah, kan mulai nih. Makanya dia bilang tadi ada masanya. Maka cintailah tuh pada porsinya saja. Semua ada masanya. Ya kan? Ada masanya. Bahwa cintalah, hidup, mati, apapun di muka bumi itu ada masanya. Tapi kalau kita muarakan cintanya kepada Allah, Masya Allah. Mirip Habibie Ainun lah kalau kayak gitu. Sampai mati itu. Masya Allah. Ya kan? Sampai mati. Muarakan semuanya ke Allah. Muarakan semuanya ke Allah. Semuanya dimuarakan ke Allah. Nah, kalau semuanya dibawa ke Allah, insya Allah semuanya bakal ikut. Tapi kalau tidak dimuarakan ke Allah, nggak dapat semuanya. Contoh misalnya, ente dari Jakarta, niatnya pengen ke Bogor. Depok lewat nggak? Kan lewat. Nggak mungkin ada jalur dari Jakarta, kalau pengen ke Bogor, Depok nggak lewat. Pasti lewat Depok, ya kan? Tapi kalau niat kita dari Jakarta pengen ke Depok doang, Bogor lewat nggak? Nggak lewat. Wong niatnya cuma sampai Depok, ya kan? Jadi semuanya kalau muaranya ke Allah, nyampe apa semua yang dilewati itu pasti nyampe. Nah, sadari kalau hakikat di dunia ini cuma sementara. Ini penting buat kita. Nah, terus mengalihkan perasaan pada hal-hal yang lebih produktif. Ini penting. Arahin semua yang kita rasain ke hal-hal yang produktif, ya kan? Laki-laki misalnya, kan kalau laki-laki itu kan energinya harus dikeluarkan gitu kan. Kenapa banyak laki-laki bucin segala macam? Karena kegiatannya nggak produktif. Kegiatannya itu aja, nggak produktif. Dia tidak, akhirnya banyak waktu luang yang akhirnya setan bisa masuk ke waktu luang itu. Makanya kata para ulama, musuh terbesar anak muda itu adalah waktu luang sebenarnya. Karena ketika sudah waktu luang itu pikiran negatif bisa masuk. Jadi ngapain bagusnya? Alihkan semua kegiatan kita produktif, olahraga kalau bisa, ya kan? Pokoknya olahraga lah, misalnya laki-laki misalnya. Ada kan Rasulullah mengajarkan 3, memanah, berkuda, berenang, ya kan? Ini buat laki-laki nih misalnya kan. Ya udah memanah lah, mahal Pak Ustadz memanah. Ya udah berkuda. Apalagi berkuda lebih mahal, ya udah berenang. Gak punya duit juga Pak Ustadz, gak ada baju renangnya gini segala macam. Ya di Ciliwung bisa kan. Berenang lah di Ciliwung, ya kan? Insya Allah di situ. Bukan hanya syahwat yang hilang di Ciliwung. Antum juga ikutan nganyut sekalian hilang di situ kan. Nah, pokoknya alirkanlah ke hal-hal yang alihkan diri kita ke hal-hal yang positif. Jangan ke arah-arah yang negatif, yang lebih produktif lah kira-kira. Ya kan? Ini penting. Begitu Mbak kira-kira ya, yang tadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Nini. Kalau ada pertanyaan lagi, ahlan wa sahlan. Baik, Ustadz. Jadi yang paling penting itu adalah kita harus selalu mengutamakan Allah ya Ustadz ya. Ah, itu penting. Mengutamakan Allah, insya Allah nanti semuanya akan ikut dengan sendirinya gitu ya Ustadz ya. Nah, ikut. Semuanya ngikut. Pokoknya apapun itu, semuanya pasti ikut. Kalau dimuarakan ke Allah, semuanya ngikut. Betul. Nah ini Ustadz, tanpa mengurangi rasa hormat nih kepada kaum ikhwan nih Ustadz. Kadang kan ikhwan ini ada yang modus ngedeketin tapi tanpa niat untuk menikahi nih Ustadz. Nah ini nih biasanya dilemanya para kaum akhwat nih Ustadz. Mereka takut terjebak dalam cinta yang salah. Nah jadi baiknya nih gimana nih Ustadz menyikapi para ikhwan yang seperti ini? Nih, aneh kasih tahu sama ente. Kalau ada ikhwan ini buat yang akhwat ya. Kalau ada ikhwan datang ke ente, bilang aku cinta kepada dirimu. Kasih tahu sama dia. Kalau memang cinta lu betul-betul, lu nggak bakal nembak gua. Yang lu tembak bapak gua. Yang lu tembak bapak gua, bapak aku cinta kepada dirimu. Paling digaplok lu kan, bapaknya kan. Ya iyalah lu laki, ngapain? Maksudnya kalau memang dia betul-betul tantang. Kalau memang betul kau pakai alur yang tepat, kau tembak bapak saya, bapakku. Kau tembak tuh langsung. Kau lamar saya. Kalau memang kau betul-betul, kalau misalnya dia masih cuma ngejar-ngejar ente, aneh pastikan dia nggak cinta sama ente. Dia hanya menginginkan yang lain. Intinya ada yang lain. Tapi saya belum siap ya. Kalau belum siap, siapin lah. Ngapain datang sekarang? Ya siapin lah, ya kan? Siapin. Kalau memang belum siap ya jangan sekarang. Waktunya belum tepat. Tembak langsung nih. Aneh kasih tahu. Kalau cinta yang benar nih kayak gini. Antum pernah dengar namanya Imam Ali bin Abi Thalib? Nah, ini kalau cinta yang benar nih kayak gini nih. Imam Ali bin Abi Thalib itu
beliau ini tadinya biasa aja. Tahu Fatimah Zahra, tahu ya? Anaknya Nabi SAW. Fatimah binti Muhammad. Ali bin Abi Thalib tuh biasa aja sama Fatimah. Biasa aja tadinya. Nah, tapi qadarullah setelah perang Uhud terjadi, Rasulullah kan banyak luka. Dan ketika Rasul banyak luka, yang merawat Rasulullah itu adalah Fatimah binti Muhammad. Dan mulai saat itu kelirik itu sama Ali bin Abi Thalib. Wah, mulai masuk jatuh cinta Imam Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah. Mulai dari situ Imam Ali bin Abi Thalib mulai cinta kepada Fatimah. Tapi subhanallah, diam Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib diam, tidak ngomong sepatah kata pun kepada Fatimah. Dia pendam itu rasa cintanya, dia hanya mengangkat tangan, ya Allah, saya sedang saat ini merasakan jatuh cinta kepada Fatimah Zahra. Udah itu aja. Dia adukan semuanya ke Allah. Tapi untuk muamalah keseharian dia diam. Dia tidak sama sekali melontarkan kata cinta kepada Fatimah atau muamalah yang berlebihan. Biasa aja, kayak gak ada apa-apa. Nah, qadarullah pada suatu hari Umar bin Khattab datang untuk melamar Fatimah. Wah, bayangin ente, ini laki-laki biasanya tahu rasanya kan. Ente punya gebetan, ya kan, tiba-tiba dilamar orang, ya kan, rasanya kayak apa tuh kan? Waduh, dak-dikduk, waduh, beginilah rasanya kan. Ya Allah, wah udah dak-dikduk. Besok dapat kabar, ditolak lamarannya sama Rasul. Umar bin Khattab, lamarannya ditolak sama Rasul. Wah, udah tenang dia, alhamdulillah. Untung nggak jadi, ya kan? Besoknya datang Abu Bakar As-Siddiq. Ngelamar lagi. Dilamar langsung. Waduh, Abu Bakar lagi yang ngelamar. Waduh, apalah saya gitu kan. Waduh, dak-dikduk. Besoknya pulang Abu Bakar. Dapat kabar kalau Abu Bakar rupanya juga ditolak lamarannya sama Rasulullah. Alhamdulillah, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Rupanya di balik alhamdulillahnya itu dia menyimpan insecure. Dia datang ke Abu Bakar. Assalamualaikum Abu Bakar. Ya, ente kemarin ngelamar Fatimah. Iya, terus gimana? Ditolak. Terus Umar juga kemarin ditolak. Waduh, apalah saya gitu kan. Lah ente aja orang paling dekat sama Nabi, hartanya banyak, ditolak sama Nabi lah. Saya gimana ini? Langsung Abu Bakar, ada yang suka nih, ada yang lagi jatuh cinta, ya kan? Ketahuan pula sama Abu Bakar, ya kan? Pas ketahuan langsung dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahai Ali bin Abi Thalib, jangan engkau memandang Allah dan Rasulnya dengan kacamata dunia. Allah dan Rasulnya tidak pernah melihat manusia dengan kacamata dunia. Pas di situ, kalau kamu memang betul-betul mencintai Fatimah, datang, lamar langsung. Masya Allah, digituin sama Abu Bakar. Tumbuh semangat Imam Ali. Wah, langsung besok datang, langsung tok, assalamualaikum. Wah, pas udah assalamualaikum, dibuka sama Rasulullah, diam rupanya. Nggak ngomong. Nah itulah, itu yang aneh rasakan ketika pertama kali melamar istri aneh, ya kan? Ya, aneh bisa ceramah begini depan mertua, diam juga aneh kayak patung, kagak ngomong aneh, dak-dikduk juga di situ. Lebih baik aneh ceramah di depan 1000 orang daripada di depan mertua aneh. Diam aneh di situ, diam. Nah, Imam Ali juga begitu, diam. Diam aja kan. Ya udah masuk kata Rasulullah. Ya pas duduk masih diam itu, nggak ngomong. Rasul ngebaca mukanya. Nah, ente datang ke sini buat Fatimah ya, baru ngangguk. Iya. Ntar antum yang ikhwan-ikhwan, nanti antum merasakan sendiri bagaimana melamar anak gadis orang. Nah, sekarang antum ngerasain sendiri. Itu dak-dikduk. Ini pun merasakan hal yang sama. Kata Rasulullah, ente datang sini bawa apa? Ya Rasulullah, engkau tahu bagaimana saya. Ya kan? Engkau tahu bagaimana saya. Aku tidak memiliki apa-apa lagi kecuali hanya beberapa. Yang pertama, saya hanya punya pedang. Yang kedua, saya hanya punya baju besi. Yang ketiga, saya hanya punya unta. Kata Rasulullah, wahai Ali, saya masih membutuhkan pedangmu untuk berjihad di jalan Allah. Dan aku masih membutuhkan untamu untuk kendaraan kamu setiap hari untuk mencari nafkah. Kalau kamu memang betul-betul serius, saya akan nikahkan kamu dengan baju besi yang kamu punya. Masya Allah. Ya diterima nih. Iya diterima, kata Rasulullah. Bener Rasul? Ya iya, kumaha ya teh kan. Ya udah iya sah. Loh kok bisa kok? Kemarin Abu Bakar ditolak, Umar ditolak. Tapi subhanallah, apa jawaban Rasulullah? Wahai Ali bin Abi Thalib, sebelum nanti engkau aku nikahkan dengan Fatimah di sini, sesungguhnya engkau sudah dinikahkan oleh Allah dengan Fatimah di Firdausil A'la. Jadi rupanya ditolak itu bukan penolakan Rasulullah, itu penolakan Allah. Wahai Muhammad, Fatimah itu buat Ali, bukan buat Abu Bakar. Itu Allah langsung ke Rasulullah. Jadi ditolaknya itu gara-gara itu. Kenapa? Ini Imam Ali langsung ngangkat tangan dari dulu waktu suka.
yang ditembak langsung Allah. Ya langsung Allah booking langsung, oke, booking sama Allah. Fatimah cuma buat Imam Ali. Pas udah nikah nih, udah kelar nikah, mereka masuk kamar berdua. Pas di kamar berdua ngapain? Sayyidah Fatimah bilang apa ke Imam Ali? Wahai Ali, sesungguhnya sebelum engkau menikahiku, ada seorang pemuda yang dari dulu memang aku cinta sama dia. Langsung Imam Ali bilang apa? Waduh, kalau begitu, ente nikah sama Ane terpaksa lah kalau kayak gitu kan. Ya udah, kalau gitu Ane ceraiin sekarang nggak apa-apa. Daripada ente nikah sama Ane gara-gara terpaksa, lebih baik Ane ceraikan ente sekarang, biar ente bisa nikah sama pemuda yang memang ente cintai. Cuman jangan gara-gara ente ini permintaan bapak ente sama Ane, terus ente nikah sama Ane karena terpaksa. Ketawa Sayyidah Fatimah. Pemuda yang aku cinta itu sekarang sudah jadi suami saya. Wow, rupanya Sayyidah Fatimah juga udah cinta sama Imam Ali bin Abi Thalib dari dulu. Dan Ali bin Abi Thalib juga sudah cinta dengan Fatimah dari dulu. Tapi mereka cinta dalam diam. Sampai-sampai setan dan iblis pun tidak mengetahui kalau mereka saling mencintai. Sehingga setan dan iblis tidak pernah bisa sama sekali mengganggu cinta mereka. Sampai akhirnya Allah pertemukan mereka dalam ikatan yang suci. Masya Allah. Nah, kalau mau para laki-laki datang langsung ke bapak. Buat perempuan, kalau misalnya ente masih ditembak begitu aja, itu belum. Pokoknya yang benar-benar cinta kepada ente itu adalah laki-laki atau ikhwan yang berani langsung datang ke rumah ente. Karena Ane tahu, Masya Allah. Ya, karena Ane tahu perempuan itu butuh bukti bukan janji. Kalau lu memang betul Ustadz. Lu datang ke rumah gua kan gitu. Betul. Sekarang ditunggu nyalinya para ikhwan gitu ya Ustadz ya. Siapa yang berani punya nyali gitu ya Ustadz ya. Itu maksudnya. Kalau datang langsung. Jangan nembak perempuannya, karena percuma. Mau perempuannya suka, tapi bapaknya nggak suka, tetap walinya tuh bapaknya. Agak bisa lu nikah. Tetap datang ke bapaknya. Tuh kalau mau. Tuh penting banget itu. Begitu Mbak Nani. Betul, baik Ustadz. Nah ini Ustadz di kolom chat ini udah banyak banget pertanyaan nih Ustadz. Iya banyak sekali tuh, Ane lihat juga. Udah membludak. Nah ini ada satu Ustadz, saya dari tadi ngecek-ngecekin pertanyaan-pertanyaannya. Ini yang menarik buat saya ini Ustadz. Dari Putri. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ada juga orang yang pacaran bertahun-tahun dan menikah masih bertahan sampai saat ini, sudah bertahun-tahun juga nih Ustadz. Apakah itu termasuk happy ending atau itu termasuk istidraj Ustadz? Oke. Kalau seandainya ada gini, ada yang memang dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Cuman begini, seidealnya seorang manusia, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, maka kita pun mendapatkannya juga harus dengan cara yang baik. Allah sudah menetapkan di atas, misal di Lauhul Mahfuz itu, engkau akan mendapatkan rizki 5 juta. Nah, tapi Allah berikan kepada kita, silahkan kau ingin menjemput 5 juta ini dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Itu pilihan ada di kita. Paham maksudnya? Ya mungkin memang itu jodohnya, cuman ingat, jodoh itu ada masanya. Pernah ada yang nanya sama Ane, Ustadz, kalau misalnya ada orang nikah terus cerai, berarti itu bukan jodohnya ya? Enggak, itu jodohnya. Itu jodohnya. Cuman selama di dunia, jodoh itu relatif. Sama kayak begini. Ente dulu waktu 3 tahun kan pakai baju, ya kan? Baju ente ketika 3 tahun, sekarang udah umur 20 tahun, apakah baju 3 tahun masih dipakai lagi? Kan enggak. Terus gara-gara udah nggak dipakai, kita bilang, oh itu baju umur 3 tahun bukan rezeki gua. Ya enggak, itu rezeki elu. Ya itu rezeki ente. Cuman ya sudah ada waktunya. Sama. Ya kalau ada yang jodohnya mungkin 5 tahun cerai, 6 tahun cerai. Ya itu jodohnya. Cuman kita harus pelajari. Kenapa bisa begitu? Kan manusia itu kan hanya berikhtiar untuk masalah hasil sama Allah. Nah, untuk yang ini, yang tadi, yang jodoh. Ada juga memang yang mungkin dulunya pacaran, terus akhirnya masuk ke jenjang pernikahan. Nah, Anda sarankan keduanya untuk taubatan nasuha. Untuk bertaubat nasuha. Karena kenapa? Insya Allah biidnillahi ta'ala dosa pacaran itu kalau misalnya ente masuk ke dalam pernikahan, kalau dua-duanya taubatan nasuha, dosa pacaran ente yang lama itu biidnillah Allah akan ganti menjadi pahala. Jadi bukan berarti kita membenarkan ya, tapi itu bisa pacaran tapi terus nikah juga, dia bertahun-tahun awet juga, ya tidak bisa dijadikan pembenaran. Ini sama aja kayak orang bilang, itu orang ngerokok bertahun-tahun nggak mati, sehat-sehat aja. Nah, terus berarti lu boleh ngerokok gitu? Kan kagak boleh, tetap aja, kan kagak bisa jadi pembenaran. Paham nggak maksudnya? Kan nggak bisa dijadikan pembenaran juga, ya kan?
Cuman seidealnya ketika kita ingin menjemput jodoh yang baik, maka pergunakanlah cara yang baik. Dan insya Allah biidznillahi ta'ala, ane doakan yang tadi pacaran tahun-tahun, terus nikah juga bertahun-tahun, biiznillah dengan menikah itu bisa menghapus dosa yang lama, dan dia bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi ya, karena begini, kata Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, apabila seseorang itu buruk, kemudian dia bertobat, anggaplah orang itu seperti nol, seperti tidak punya dosa lagi. Jadi inilah ketika memang dia dulunya misalnya pacaran, kemudian sudah menikah, dan dua-duanya bertaubatan nasuha, dan biidznillah yang lama itu akan Allah hapus. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan tutuplah perbuatan dosamu dengan perbuatan yang baik. Tutuplah perbuatan dosamu dengan perbuatan yang buruk, dari perbuatan yang buruk ke perbuatan yang baik. Misal mata kita habis bermaksiat kepada Allah, langsung di saat itu juga kita beristighfar dan langsung arahkan mata kita ke perbuatan yang baik. Misal langsung baca Quran, ya kan, langsung membaca Al-Quran, langsung membaca hadis Nabi. Nah, itu langsung tamhuha, terhapus dosa pandangan mata kita yang buruk tadi karena kita langsung mengarahkan kepada yang baik. Tangan kita habis mukul orang, berbuat zalim, kita minta maaf sama orangnya, kemudian langsung arahkan tangan kita untuk bersedekah kepada Allah. Kaki kita habis jalan ke arah yang tidak baik, langsung arahkan ke masjid, tamhuha, terhapus. Dulu kita pacaran, makanya tadi Anda bilang, kalau orangnya pacaran, halalkan atau tinggalkan, sudah. Kalau kau halalkan, kau berdua bertaubat kepada Allah, biiznillah Allah akan hapus perbuatan yang lama. Atau kalau misalnya belum bisa menghalalkan, tinggalkan, jangan dilanjutkan. Begitu Mbak Nani, Allah ibarik. Baik Ustadz, ini karena sudah semakin malam nih Ustadz, jadi keterbatasan waktu juga ini kita Ustadz. Ini sebenarnya obrolannya banyak. Iya betul, ini pertanyaan tuh masih banyak banget. Saya jadi bingung ini gimana. Tapi kita udah harus closing 9 menit lagi. Jadi gini aja Sobat Jovisa, pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung ditanyakan ke Ustadz, bisa DM langsung ke Ustadz, atau ya pokoknya bisa DM langsung ke Ustadz, ke @barialmuti, ya bisa langsung tanyakan ke Ustadz. Insya Allah kalau Ustadz ada waktu, Ustadz bisa bertanya ya Ustadz. Ya, bisa menjawab ya Ustadz. Ya, cuman yang megang Instagram Ane itu admin Ane, jadi bukan Ane. Nanti insya Allah admin Ane kalau ada yang DM biasanya langsung kontak Ane. Nanti Ane balas. Baik, tapi ini kita kasih satu kesempatan buat teman yang udah raise hand dari tadi nih Ustadz. Ya boleh. Ahlan wa sahlan. Atiyah Salsabila, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Ustadz? Kedengeran nggak suaranya Ustadz? Ya, kedengeran. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang persepsi masyarakat yang mengatakan kalau nolak lamaran dia karena baik soleh, nanti nggak ada yang lamar lagi. Padahal kalau mengingat kisah Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib, di mana di kisah itu kan Fatimah atau Rasulullah gitu yang menolak 3. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Dimana kan ketiga laki-laki itu kan soleh-soleh banget ya pas. Terus tapi Rasulullah menerima lama yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Berarti dari sejarah itu bahwa wanita juga berhak untuk gak sembarangan dan memilih pasangannya Pak Ustadz. Jadi apa ya, yang pastinya sesuai dengan hati yang mereka ingin. Ya, iya. Paham. Aneh pertanyaannya, cuman yang pertama harus diluruskan, yang menolak itu sebenarnya Allah. Allah yang langsung menolak. Jadi Rasul sudah dikasih tahu, makanya kenapa Umar bin Khattab ditolak, Abu Bakar ditolak, karena Allah ingin menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi penolakannya itu bukan karena Abu Bakar tidak soleh, bukan karena ini, tapi lebih ke arah ini untuk Ali bin Abi Thalib, untuk Fatimah. Karena di yang beberapa sebelum Abu Bakar dan Umar pun sudah banyak yang melamar, cuman Rasulullah mengatakan untuk Fatimah bukan urusan saya, untuk Fatimah itu urusan Allah, terserah Allah. Karena Fatimah ini anak yang luar biasa, bukan orang biasa-biasa saja. Ini Fatimah ini adalah salah satu penghuni surga yang memang sudah dijanjikan jannah.
Fatimah itu sudah dijanjikan surga sama Rasulullah SAW. Jadi untuk urusan Fatimah itu bukan urusan Nabi lagi, itu langsung urusan Allah. Nabi Muhammad hanya yang menikahkan dia di dunia. Tapi kata Allah, hakikatnya Ali bin Abi Thalib sudah saya nikahkan dengan Fatimah. Gitu. Nah, cuman untuk yang tadi Mbak tanyakan, karena memang gini, untuk Anda bahas secara syariahnya aja ya. Dari hadis Nabi SAW untuk laki-laki kepada perempuan, wahai para laki-laki, jika kalian ingin menikahi perempuan, 4 perkara yang kalian harus pertimbangkan. Dan subhanallahnya dalam Islam itu tidak pernah sama sekali keluar dari fitrah kita sebagai manusia. Makanya agama fitrah itu adalah agama Islam. Karena Islam tidak pernah mengaburkan fitrah manusia. 4 perkara. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, li jamaliha, wali nasabiha, walimaliha, walidiniha. Karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Ini 4 kriteria. Dan ini semuanya adalah fitrah laki-laki. Aneh laki-laki. Kita tanya aja para laki-laki kalau nggak percaya. Mereka tuh pertama kali yang dilihat apanya? Pasti cantiknya dulu. Tanya aja kalau nggak percaya. Ya kan? Tanya aja sama laki-laki. Pasti yang dilihat cantiknya dulu. Ya kan? Kemudian hartanya, kemudian nasabnya, kemudian agamanya. 4 ini kata Rasulullah hanya diminta sama Rasulullah fadfar bidatidin, yang terakhir tadi agamanya taruh ke depan. Bukan menghilangkan 3 yang ini, taruh aja yang terakhir yang disebut tadi agama, taruh di depan. Baru lihat yang lain-lainnya. Taruh agamanya paling depan, taribat yada kau pasti akan tenang. Itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, Rasulullah tidak menyebut perempuan, yang disebut walinya. Wahai para ayah. Disebutnya ayah sama Rasulullah. Wahai para bapak. Kalau ada datang seorang laki-laki melamar dirimu, bukan melamar bapaknya ya, melamar anak gadismu, ya kan? Udah datang dia ingin melamar, ya kan? Kau ridho dengan agamanya dan kau ridho dengan akhlaknya, nikahkan. Karena kalau kau tidak nikahkan, bisa terjadi fitnah. Bisa terjadi fitnah karena jarang-jarang ada yang akhlaknya bagus, ada yang agamanya bagus. Kalau datang melamar dirimu, nikahkan. Tapi ini juga bersyarat. Mintalah pertimbangan dengan anak gadismu. Tetap yang bagus itu adalah meminta pertimbangan dari anak gadisnya. Begitu Mbak ya. Jadi kalau misalnya para ayah nih, khususnya para ayah, kalau misalnya kalian mendapati anak gadismu dilamar orang dan kau ridho dengan agamanya, kau ridho dengan akhlaknya, nikahkan. Syaratnya 2, ridho dengan agama, ridho dengan akhlak. Maka nikahkan. Konteksnya agama di sini, makanya ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Kalau dia pemahaman agamanya bagus, pastikan akhlaknya bagus. Maksudnya akhlaknya bagus, dia mengamalkan ajaran agamanya. Maka nikahkan. Jadi bukan hanya sekedar dia paham, hafal Quran, bla bla. Itu oke lah bagian-bagian lagi. Tapi dilihat akhlaknya ridho enggak. Lihat bagaimana pergaulannya. Datang melamar anak gadismu, nikahkan. Dan itu pasti yang akan membuat para wanita itu tenang. Para wanita tenang. Jangankan kayak gitu ya. Imam Al-Ghazali pernah ditanya. Imam Al-Ghazali, iya, gimana kalau seandainya nanti ada seorang perempuan nikah, terus suaminya meninggal, terus dia nikah lagi. Nanti di surga sama suami yang pertama yang udah meninggal apa suami yang kedua? Apa jawab Imam Al-Ghazali? Nanti si perempuan ini akan bersama suaminya yang paling berakhlak. Karena dipastikan kalau suaminya berakhlak, dia akan tenang. Ketika dia tenang di dunia, otomatis dia insya Allah akan tenang di akhirat. Jadi yang Allah akan berikan ke perempuan ini adalah ikhwan atau laki-laki yang memang bisa memberikan ketenangan dengan akhlak. Begitu Mbak kira-kira. Mbak Atia. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan Pak Ustadz. Baik, sudah terjawab ya Atia ya pertanyaannya. Ya Ustadz, ini saya mohon maaf. Saya mohon maaf ya teman-teman, ini tuh udah mepet banget waktunya untuk kita closing. Jadi teman-teman bisa langsung ajukan saja pertanyaannya nanti ke Instagram @jovisa.id. Insya Allah nanti akan kita bantu jawab. Dan bisa juga ajukan pertanyaan ke Instagram Ustadz @bari_almuti. Insya Allah nanti kalau Ustadz ada waktu senggang bisa dijawab ya Ustadz ya. Atau bisa juga misalnya Ane mungkin usul gitu. Karena Ane lihat teman-teman Jovisa ini semangat menuntut ilmunya tinggi sekali gitu kan. Betul sekali Ustadz. Mungkin satu rubrik Ane dengar kabar Jovisa itu punya grup chat ya. Iya, betul. Mungkin satu rubrik misalnya hari apa khusus buat pertanyaan.
Tulis aja semua pertanyaannya, nanti di hari apa dijawab satu-satu. Mungkin Anda bisa bantu jawab. Kalau misalnya mungkin itu jadi bahan buat supaya grupnya aktif gitu ya. Nah, itu ya, juga baik. Baik, terima kasih sarannya Ustadz. Siap. Ya Ustadz, jadi sebelum saya akhiri Jovisa Talk malam ini, jika berkenan Ustadz untuk menyampaikan closing statement dan untuk doa untuk kami. Ya, yang pertama closing statement dari Ana, jangan sekali-kali kalian mencintai makhluk Allah yang tidak pernah mencintai Allah. Kenapa? Wong Allah aja tidak dia cintai, apalagi dirimu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Ana minta mungkin kepada teman-teman semua, ingat jangan pernah menduakan Allah. Jangan pernah kita membuat cinta selain daripada Allah. Ya kan? Karena ingat, tidak mungkin masuk dua cinta dalam satu hati. Itu nggak mungkin. Jadi pastikan kalau misalnya ada dua cinta dalam satu hati, mungkin cinta yang pertama itu cinta kepada Allah, yang satu lagi cinta kepada dunia, maka kalau saran dari Ana, korbankan cinta dunia dan pilihlah cinta Allah. Insya Allah, biidnillahi ta'ala, kita akan selamat di dunia dan di akhirat, dan Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang memang betul-betul cintanya kepada Allah untuk kita. Dan Anda berharap mudah-mudahan teman-teman, kalau seandainya kita tidak berjodoh dengan orang yang selalu senantiasa kita berdoa untuk dirinya setiap hari, kalau seandainya kita tidak berjodoh dengan orang yang selalu kita doakan setiap hari, insya Allah biiznillahi ta'ala kalian semua akan Allah jodohkan dengan orang yang selalu mendoakan kalian dalam doanya. Itu teman-teman, mungkin dari Anda cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Tadi langsung doa ya Mbak ya? Langsung didoa saja. Iya, langsung doa Ustadz. Sebelum kita menutup, kita beristighfar sebanyak-banyak ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأحدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبراءة. Teman-teman, alhamdulillah terima kasih Ustadz Bari Al-Muti atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ilmu yang Ustadz berikan kepada kami malam ini kelak dapat menjadi amal jariah untuk Ustadz dan keluarga, serta saya dan Sobat Jovisa yang mengikuti Jovisa Talk malam ini senantiasa mengamalkan perintah Allah dan menjauhi segala larangan.